Yang keempat, pilih tujuan investasi sesuai keuangan. Nah, kalian ngerti nggak maksudnya? Ada banyak jenis investasi yang tidak memerlukan dana besar. Salah satunya investasi peer-to-peer lending. Investasi ini tergolong baru, Wak Geng. Ada sebuah pepatah Cina yang berbunyi, sekarang adalah saat yang baik untuk menanam pohon. Kapan saat yang tepat? 20 tahun yang lalu. Jangan menabung apa yang tersisa, tapi habiskan apa yang tersisa setelah menabungnya. Terima kasih ya Wei sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke Wak Geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi bareng aku Nori Wak Geng. Jadi seperti biasa aku bakal buat video untuk menjawab semua pertanyaan kalian yang ada, yang kalian lontarkan di Instagramku. Yang ngeklik video ini jangan lupa pastikan kalian nge-follow Instagram Nori Wak Geng agar kalian tuh tahu keseharian aku ngapain aja, konten-konten aku yang terbaru. Dan jangan lupa kalian tuh harus subscribe agar kalian nggak ketinggalan video-video dari aku pastinya Wak Geng. Nah, video apa yang aku buat hari ini? Kapan waktu terbaik untuk berinvestasi? Jadi kalau kalian nonton video ini dari awal sampai habis, pasti kalian akan tahu kapan waktu yang tepat untuk kalian berinvestasi. Aku mau minta tolong kepada kalian, kalau nonton video ini, nontonlah dari awal sampai habis. Semoga kalian tidak salah arah ya. Jadi kalau nonton video itu please dari awal sampai habis supaya kalian tuh makin pintar pastinya. Jadi kapan waktu terbaik untuk investasi? Pertanyaan ini kerap muncul bagi nasabah yang bingung untuk menginvestasikan uangnya. Padahal inilah yang justru menghambat bahkan membuat seseorang mengurungkan niat untuk berinvestasi. Ada sebuah pepatah Cina yang berbunyi, sekarang adalah saat yang baik untuk menanam pohon. Kapan saat yang tepat? 20 tahun yang lalu. Ya, hal ini juga berlaku untuk seorang yang ingin berinvestasi pastinya. Ketika seseorang berinvestasi, apa saja yang didapat? Investasi memberikan solusi keuangan jangka panjang untuk menolong kondisi finansial apabila terjadi sesuatu yang buruk di masa mendatang. Tak hanya itu, investasi juga memberikan keuntungan dengan jumlah yang berlipat ganda yang dapat dirasakan di masa mendatang untuk kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Jadi kalau kalian mau hidup kalian baik, kalian pastikan kalian itu berinvestasi yang baik dan yang benar ya. Jadi kalian harus tahu ya, setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, terlebih jika dilihat dari segi usia. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan yang diperlukan pasti lebih banyak. Kita ambil contoh aja ya, saat kalian masih berkuliah pasti belum memikirkan biaya untuk menikah, ya membeli rumah, ya membeli mobil atau lain-lainnya. Pasti kalian nggak mikir ke situ. Namun jika kalian sudah bekerja nanti, pikiran seperti tadi akan muncul dan mau tak mau harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu investasi menjadi solusi. Namun kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi? Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa investasi membutuhkan modal besar. Padahal investasi dapat dimulai dengan modal yang minim, Wak. Cukup dengan mengatasi kekhawatiran kalian sebelumnya memulai karena keraguan-raguan, hanya akan merugikan diri kalian sendiri. Nah, untuk mencapai tujuan keuangan, selain itu ada beberapa prinsip yang harus kalian pelajari sebelum melakukan investasi. Nah, yang pertama apa? Aku bakal kasih tahu, pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai habis ya, supaya kalian tidak lompat ke sana lompat ke sini ya. Karena ini memang benar-benar aku memberikan ilmu yang memang sangat bermanfaat untuk kalian yang ingin belajar investasi. Siap? Yang pertama, jangan buang waktu ya. Itu ingat tuh, kalau bisa sekarang kenapa harus kalian tunggu besok gitu loh. Cari informasi terlebih dahulu mengenai investasi yang akan kalian tekuni. Cobalah kalian pelajari tiap jenis investasi yang memberikan keuntungan dan resiko yang berbeda-beda. Jika sudah, cepatlah kalian berinvestasi. Jangan buang-buang waktu. Siap? Mantap. Nah, yang kedua, sisihkan dana. Coba kalian mulai sisihkan uang setiap bulannya. Coba lakukan investasi yang bernilai kecil. Terlebih dahulu misalnya dengan menyisihkan 10% dari penghasilan. Nah, yang ketiga bagaimana Bang? Mulai dengan investasi kecil. Kenapa harus memulai dengan investasi yang kecil? Jika kalian sudah menyisihkan sebagian dari penghasilan kalian, mulailah berinvestasi dengan modal yang kecil untuk mengusir rasa kekhawatiran yang mengganggu kalian berinvestasi. Yang pastinya konsultasikan dengan ahli untuk mendapatkan pengetahuan lebih, dan banyak-banyak kalian belajar baca buku, melihat
video, referensi dari YouTube ataupun dari manapun pastinya. Siap? Mantap. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat apa, Bangku? Yang keempat, pilih tujuan investasi sesuai keuangan. Nah, kalian ngerti nggak maksudnya? Ada banyak jenis investasi yang tidak memerlukan dana besar. Salah satunya investasi peer-to-peer lending. Investasi ini tergolong baru, Wak Geng. Banyak peminatnya di Indonesia. Konsep yang ditawarkan sangat sederhana, yakni dengan mendanai beragam kebutuhan pinjaman mulai dari kebutuhan bisnis, pendidikan, hingga kesehatan. Ya, harus pandai-pandai kalian ya. Tujuan investasinya sesuai keuangan kalian. Oke, terus. Dan ini yang terakhir, Wak Geng. Ini benar-benar penting. Benar-benar penting. 5. Tinjauan berkala. Ya, jadi kalian itu harus tinjau secara berkala. Jangan pernah berharap hasilnya akan berlipat jika tidak ditinjau secara berkala. Oleh karena itu, cara ini sangat membantu untuk mendapatkan gambaran mengenai apa investasi tersebut menguntungkan atau sebaliknya. Ya, bisa dibilang rugi gitu ya. Ya, jadi jangan kalian pernah tunggu-tunggu lama-lama. Kalian harus secepat mungkin belajar investasi. Kalau bisa sekarang, ngapain harus ditunggu besok? Ingat, satu ada pepatah dariku, ya, ketika kalian belajar investasi hari ini, kupastikan 5 tahun ke depan kalian tidak akan bekerja lagi untuk uang, tetapi uang itu yang bekerja untuk kalian. Itu adalah saran dari aku. Semoga kalau bisa ini menjadi pelajaran untuk kalian, kalian banyak-banyaklah belajar ya, Wak Geng ya. Ya, jadi itu adalah saran dari aku. Nah, terus aku pengen kasih tahu ke kalian, jangan menabung apa yang tersisa, tapi habiskan apa yang tersisa setelah menabungnya. Jadi kalau kalian udah menabung, nah ada sisanya, itulah yang baru kalian habiskan. Jangan kalian habiskan dulu, sisanya baru kalian tabung. Ya, Wak ya, semoga video ini bisa ya mencerahkan pikiran kalian atau menambah wawasan buat kalian untuk kalian mau berminat belajar berinvestasi pastinya. Ingat, Wak Geng, ketika kalian hari ini belajar investasi, dipastikan 5 tahun ke depan kalian tidak akan bekerja lagi untuk uang, tetapi uang yang akan bekerja untuk kalian, Wak Geng. Makasih banyak udah nonton videoku dari awal sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mau belajar investasi. Pastikan jangan salah memilih tempat berinvestasi. Oke, Wak Geng, aku Nodi. Assalamualaikum. See you next time. Bye-bye.